Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sulukumada Narswari, NIM 2020-09013. Di sini saya akan membacakan materi tentang penghambatan proses pembelajaran peserta didik. Faktor penghambat belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor fisiologis dan biologis. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor fisiologis dan biologis dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, keadaan jasmani. Keadaan jasmani sangat mempengaruhi aktivitas belajar anak. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap proses belajar. Sedangkan kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada anak sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar. Anak yang memiliki kecacatan fisik tidak akan dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Meskipun juga ada anak yang memiliki kecacatan fisik, namun nilai akademiknya memuaskan. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kecerdasan atau inteligensi siswa. Pada umumnya, kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ tubuh lainnya. Namun, bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak merupakan organ yang paling penting dibandingkan dengan organ lainnya. Karena fungsi otak itu sebagai organ pengendalian tertinggi dari seluruh aktivitas manusia. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasi yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Motivasi diartikan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan perilaku seseorang. Yang ketiga, minat. Secara sederhana, minat merupakan kecenderungan kegairahan yang tinggi atau besar terhadap sesuatu. Menurut Reber, minat bukanlah istilah yang populer dalam psikologi karena disebabkan ketergantungan terhadap berbagai faktor internal lainnya seperti pemusatan perhatian, keinginan, motivasi, dan kebutuhan. Namun, lepas dari kepopulerannya, minat sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi karena memberikan pengaruh terhadap aktivitas belajar. Ia akan tidak bersemangat atau bahkan tidak mau belajar. Oleh karena itu, dalam konteks belajar di kelas, seorang guru atau pendidik perlu membangkitkan minat siswa agar tertarik terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan dengan cara yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan sosial, dan yang kedua, lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, lingkungan sosial sekolah. Pendidikan di sekolah bukan sekedar bertujuan untuk melatih siswa supaya siap pakai untuk kerja atau mampu meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya atau mencapai angka rapor, melainkan untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia sejati. Proses pembuatan manusia sejati sudah mulai sejak anak hidup dalam keluarga. Kemudian dilanjutkan di sekolah, di masyarakat, di dunia kerja, dan di lingkungan sekitar. Yang kedua, lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat, tempat tinggal siswa juga mempengaruhi proses belajar anak. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan banyak teman sebaya di lingkungan yang tidak sekolah dapat menjadi faktor yang menimbulkan kesukaran belajar bagi siswa. Misalnya, siswa tidak memiliki teman belajar dan diskusi, maka akan merasa kesulitan saat akan meminjam buku atau alat belajar yang lainnya. Yang ketiga, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi proses belajar anak. Yang kedua, lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan alamiah. Yang dimaksud dengan lingkungan alamiah adalah kondisi yang segar, tidak panas dan tidak dingin. Sinar tidak terlalu silau, tidak terlalu gelap, dan tenang. Yang kedua, instrumental. Instrumental dapat digolongkan dua macam. Yang pertama, hardware. Yang termasuk perangkat hardware adalah gedung sekolah, alat, fasilitas, sarana prasarana belajar, dan sebagainya. Yang kedua, software. Yang termasuk perangkat software dalam pendidikan adalah kurikulum sekolah, peraturan, buku panduan, silabus, dan sebagainya. Cara mengatasi hambatan belajar pada diri anak. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani. Kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Ketiga, membangun motivasi diri. Keempat, belajar berinteraksi dengan lingkungan. 5. Belajar menjaga emosi. 6. Menerima keadaan ekonomi, jasmani, dan lain-lainnya. Di keluarga, yang pertama, memberi teladan dalam sikap dan tingkah laku kepada anak. Yang kedua, menjaga keharmonisan keluarga. Yang ketiga, menyediakan waktu untuk mendampingi anak dalam belajar. Yang keempat, mengusahakan kesehatan anak, misalnya dengan makanan bergizi. Yang kelima, melatih anak dengan mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu, menyuci, dan lain-lain. Keenam, meminimalkan untuk membandingkan anak dengan anak yang lain. Yang ketujuh, mencukupi fasilitas dan saran prasarana belajar. Yang kedelapan, membangun dan memberi motivasi belajar anak. Di sekolah, yang pertama, guru mengendalikan diri atau emosi saat mengajar. Yang kedua, guru menjaga kedekatan dengan siswa maupun orang tua siswa. Yang ketiga, guru bersikap adil pada semua siswa. Yang keempat, guru memberikan motivasi siswa, misalnya dengan pujian dan sebagainya. Yang kelima, guru memberikan teladan yang baik pada siswa. Yang keenam, guru mengajar dengan menggunakan metode yang menyenangkan. Ketujuh, guru melihat kelemahan masing-masing siswa. Misalnya, ada siswa yang cacat fisik, letak posisi duduk di depan. 8. Guru memberi tugas sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ke-10, memberikan kelonggaran tata tertib, namun tetap disiplin.
Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.